Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabita Sabila dengan NIM G0024189 dari kelompok A3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum saya di blok titik 2.2 ini mengenai sistem kardiorespirasi. Langsung saja ke laporan yang pertama, di mana saya akan menjelaskan anatomi traktus respiratory superior. Nah, pertama-tama di laporan ini saya akan menjelaskan tentang nasus, laring, dan juga faring, di mana itu adalah bagian-bagian dari traktus respiratory superior. Dimulai dari nasus. Jadi di sini bisa dilihat ada nasus externus dan sinus paranasales. Di mana nasus externus ini terdiri dari osa dan kartilago. Osanya ada tiga, ada osa nasale, yang di sini kemudian ada os maxillaris, maxilla, dan ada os frontal atau yang di dahi. Kemudian untuk kartilagonya sendiri ada processus lateralis, cartilago septinasi, cartilago alaris mayor, cartilaginous alaris minores, sama cartilago septinasi. Nah, kemudian kita masuk ke em, kavum nasi. Kavum nasi atau ruangan ruangan di dalam nasi. Jadi, terdiri dari apertura sama regio. Nah, apertura itu disebut juga dengan pintu masuk dan keluar atau pintu dari kavum nasi. Ada dua pintu masuk dan pintu keluar. Apertura nasalis yang anterior yang masuk ke dalam hidung biasa disebut dengan nares. Jadi nares ini menghubungkan antara kavum nasi dengan bagian luar. Sedangkan yang belakang atau apertura nasalis posterior disebut juga dengan koana. Dia akan membuka ke nasofaring. Nah, setelah itu, untuk regio-regionya ada tiga regio. Ada yang vestibulum nasi, di mana dia di bagian dalamnya nares, dia ini biasanya terdapat banyak rambut atau silianya, rambut bersilia. Kemudian ada regio respiratoria yang di sini. Itu regio yang paling besar dan dia yang paling banyak terdapat neurovaskulnya. Kemudian di atasnya ada regio olfaktori. Nah, regio olfaktori ini eh, mempunyai reseptor olfaktorium di dalamnya. Lalu, kemudian di sini ada dinding lateralnya. Nah, jadi, oh ya, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang sinus paranasales. Jadi, sinus sendiri ini merupakan em, rongga yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Sinus-sinusnya ada apa saja? Ada sinus frontal yang ini, kemudian ada sinus etmoidalis, terus yang terdapat selula etmoidalis anterior dan yang posterior. Terus ada sinus sphenoidalis dan ada sudah. Nah, sinus ini sendiri fungsinya untuk mengurangi berat suara, kemudian untuk menaikkan resonansi suara, untuk penyangga trauma wajah, eh, kemudian melindungi bagian sensitif dan melembabkan dan menghangatkan. Jadi tadi sinus paranasalesnya ada 4. Nah, kemudian barulah kita masuk ke dinding lateral dari si hidung. Jadi, dinding lateral dari kavum nasi ini ada 3 lengkungan tulang yang bertingkat atau disebut dengan konka. Ada konka nasalis superior yang atas, konka nasalis media yang tengah, dan konka nasalis yang bawah atau yang inferior. Nah, di antara konka-konka ini ada meatus sinus atau nanti ada saluran-saluran udaranya. Jadi nanti bakal ada 4 saluran udara. Yang pertama ada recessus sphenoidmoidalis. Nah, recessus sphenoidmoidalis ini di paling atas. Dia merupakan muara dari sinus sphenoidalis. Makanya dia ini di depan dari apertura sinus sphenoidalis. Nah, kemudian di bawahnya ini ada meatus nasi superior. Nah, meatus nasi superior ini akan menjadi muara dari selula ethmoidalis yang posterior. Terus yang ke bawah sini ada meatus nasi yang media, di mana dia merupakan muara dari eh, paling banyak dimuarai. Nah, banyak yang bermuara di meatus nasi media ini. Apa saja? Ada selula ethmoidal media, kemudian sinus maxilla, ada selula ethmoidal anterior juga, dan ada ductus nasolacrimalis. Terakhir,
Di yang paling bawah, ini ada meatus nasi yang inferior, di mana dia menjadi muara dari ductus nasolacrimalis. Oke, lanjut. Kita masuk ke vaskularisasi. Nah, sekarang di vaskularisasi ini dari hidung berasal dari arteri carotis interna et externa, yaitu cabang dari arteri carotis yang eksterna, ada arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan ramus atlaris nasi. Kemudian kalau yang cabang arteri carotis interna itu ada arteri ethmoidalis anterior dan yang posterior. Sedangkan vena-venanya ini punya nama yang sama dan berjalan berdampingan dengan arterinya. Jadi namanya mirip-mirip sama yang tadi arterinya. Terus ada yang khas di sini di mana dia eh nih ada locus Kieselbach merupakan dia ini letaknya di depan septum nasi dan merupakan anastomose cabang dari arteri facialis. Nah, sehingga dia membentuk anyaman-anyaman yang dinamakan plexus atau locus Kieselbach. Di mana ini sering terjadi ruptur. Kalau udah ruptur nanti dia akan mimisan, makanya kita bisa mimisan atau disebut juga epistaxis. Lanjut ke inervasinya. Kalau inervasinya sendiri, ini dibagi jadi sensorik dan otonom. Sensoriknya ada sensorik penciuman dan umum. Sensorik penciuman oleh nervus olfaktorius. Kemudian nervus umum untuk merasakan raba, tekanan, dan rasa sakit ini oleh nervus ophthalmicus. Kemudian yang otonom ini oleh nervus facialis dan nervus maxillaris. Oke, selanjutnya kita ke faring. Nah, faring ini dibagi menjadi tiga bagian. Ada yang pars nasalis atau yang bisa disebut nasofaring, kemudian orofaring, dan laryngofaring. Ini tuh sesuai dengan dekat atau bermuara dengan apa. Nah, nasofaring ini letaknya atau tingginya ini setinggi VC 2, sedangkan orofaring ini setinggi VC 2 sampai 3 dan laryngofaring setinggi VC 3 sampai 5. Selanjutnya ini adalah eh, penampakan yang lebih mendetail. Kita bahas mulai dari nasofaring. Jadi nasofaring tadi kan dari VC 1 sampai VC 2. Dia fungsinya tuh ke respirasi dan dia berhubungan langsung dengan kafumasi. Nah, dia ini ada dihubungin oleh koana tadi yang merupakan apertura yang keluarnya dari si kafum nasi. Terus dia ini ada lagi namanya opte. Jadi opte kepanjangan dari ostium pharyngeum tuba auditiva yang dia merupakan pintu masuk dari tuba auditiva yang dia akan menghubungkan em, si nasofaring ini dengan auris media melalui suatu saluran namanya adalah tuba Eustachii. Terus dia ada tonsilla faringea atau adenoid pada anak-anak, terus ada torus tubarius atau merupakan peninggian, terus torus levatorius, terus ada recessus pharyngeus. Lalu di orofaring setinggi VC 2 sampai VC 3. Di sini, nah dia nih kalau tadi eh dengan meatus nasi, dengan kafum nasi dia dihubungkan dengan fana, kalau ini dengan mulut dia akan dihubungkan dengan isus falcium aperturanya. Terus ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus yang merupakan karena desakan-desakan itu, desakan muskulus. Kemudian ada fossa tonsillaris dan ada tonsa palatina yang ini. Nih, tonsa palatina. Nah, di orofaring ini juga ada vallecula epiglottica yang di sini. Di mana dia ini akan menjadi tempat penampungan benda eh, tumpul yang tertelan. Nah, sekarang kita masuk ke laringofaring. Jadi di laringofaring itu setinggi VC 3 sampai 5 ya tadi. Kemudian dia ini ada fossa piriformis. Ini fungsinya mirip-mirip sama vallecula epiglottica, di mana kalau tadi menampung benda tumpul, nah di fossa piriformis dia ini untuk menampung benda tajam yang tertelan. Nah, selain ada fossa piriformis, dia bakal ada aditus laringis. Oke, sekarang kita ke laring. Jadi, laring ini untuk letaknya sendiri dia setinggi VC 3 sampai VC 6.
Mulai dari skeleton laring. Laring ini disusun oleh apa sih? Oleh kartilago. Kartilago ada macam-macam. Ada kartilago tiroidea yang merupakan kartilago terbesar. Terus kartilago cricoidea yang ini, di mana dia ini akan bentuknya melingkar-lingkar. Terus ada kartilago arytenoid. Arytenoid itu bentuknya seperti daun. Kemudian eh, ada cartilago corniculata. Cartilago corniculata tuh yang di sini tuh. Jadi arytenoid, corniculata, kemudian cuneiform tuh yang agak melayang. Mungkin di sini nggak kelihatan, kecil banget soalnya. Ujung dari cartilago arytenoid, kemudian ada cartilago triticea. Kemudian ada kavitas laringis. Jadi laring ini punya ruang-ruang utama, ada 3 ruang utama. Ada ruang supraglotis, ruang transglotis, sama ruang subglotis. Yang menghubungkan, misalkan supraglotis ini menghubungkan aditus laringis sampai plica vestibularis. Kemudian transglotis ini di antara plica-plica, plica vestibularis sampai plica vocalis. Dan ruang subglotis ini dari plica vocalis sampai cartilago cricoidea. Nah, di kafitas laring sini juga ada bangunan-bangunan penting seperti apa? Seperti plika. Plika ini merupakan lipatan. Ada 2 plika penting di sini, plika vestibularis dan plika vocalis. Terus ada juga rima. Rima itu adalah celah di mana ada rima vestibuli sama rima glotidis. Sudah ventriculus laryngis juga. Oke, ini masuk ke muskuli laringis. Jadi laring ini juga punya otot-otot di mana fungsinya macam-macam. Ada yang untuk depresor laring sama levator laring. Depresor laring tuh contohnya ada musculus sternohyoideus sama musculus omohyoideus. Letaknya di agak atas sini karena ini ada osioideum. Letaknya kurang lebih di depannya. Terus depan atau belakang. Kemudian levator laring ini ada musculus steroideus, musculus digastricus, musculus stylohyoideus, musculus stylopharyngeus, dan musculus palatopharyngeus. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke anatomi dari cor atau jantung. Nah, kita mulai dari perikardium. Jadi, apa sih perikardium? Perikardium itu adalah suatu kantong pembungkus jantung. Kalau di pleura atau di kalau di paru-paru dia ini namanya pleura, tapi kalau di jantung namanya perikardium. Dia terdiri dari kantong fibroserosa. Nah, ini ada perikardium fibrosum sama serosum. Di mana perikardium fibrosum ini letaknya lebih eksternal, dia dari jaringan fibrosa seperti namanya. Lalu dia fungsinya itu untuk melindungi cor, membatasi gerak cor, menjaga cor agar tetap di tempatnya. Sedangkan kalau yang perikardium yang serosum, ini agak lebih dalam lagi. Nah, dia ini lebih internal, kemudian terdiri dari 2 lapisan serosa. Ada lamina parietalis sama lamina visceralis di sini. Nah, lamina parietalis dia akan melapisi fasis internal perikardium fibrosum. Sedangkan yang lamina visceralis, dia ini akan melapisi langsung cornya. Jadi dia menempel langsung pada si jantung sebagai epikardium. Nah, kedua lamina ini akan meluas dan melipat membentuk refleksi atau cul-de-sac. Dan di antara 2 lamina ini, dia tuh akan membentuk suatu ruangan namanya cavum pericardii yang akan diisi oleh liquor pericardii. Fungsinya apa? Untuk pelumas. Pelumas ketika jantung ini berdetak ya, agar tidak eh, agar mencegah gesekan berlebih antara jantung dan organ di sekitarnya. Kemudian kita oh ya, sebelum itu ada sinus juga, sinus perikardii. Nah, sinus ini ada 2 di sini. Ada yang transversal
vena versus sama obliquus. Yang obliquus dia ini adalah refleksi tempat vena-vena tuh masuk. Ada vena cava superior, vena cava inferior, vena pulmonalis juga masuk ke jantung. Sedangkan kalau yang transverse ini eh, alur di mana aorta dan truncus pulmonalis ini keluar meninggalkan jantung. Jadi yang ini dan yang ini. Oke, setelah itu kita masuk ke letak anatomis. Nah, jadi untuk letaknya sendiri, jantung ini terletak di kavitas thoracis, tepatnya di mediastinum inferior yang medius. Terus dia mempunyai perekat atau fiksator, ya sebuah ligamen, beberapa ligamen. Antara lain ada ligamentum sternopericardiaca, dia menghubungkan eh, jantung dengan sternum. Terus dengan proses sifoideus ada ligamentum sifopericardiaca di sini proses sifoideus. Kemudian dengan diafragma di sini dia dihubungkan oleh pericardiofrenica ligamentumnya. Terus dengan vertebre dia akan dihubungkan oleh ligamentum vertebropericardiaca. Nah, batas-batas dari jantung, jantung ini di kanan atas dia ini ada di SIC2 linea para sternalis sinistra. Kemudian di kiri atas ada di SIC2 linea para sternalis sinistra. Kanan bawah ada di SIC4 linea para sternalis dextra. Dan di kiri bawah ada di SIC5 linea midclavicula sinistra. Kita masuk ke struktur eksterna. Jadi jantung ini ada yang namanya bagian basis. Di sini kemudian ada apex yang di ujung sini apex dan ada fasies pulmonar, ada tiga fasies anterior, fasies pulmonalis dexter dan pulmonalis sinister. Nah, yang ini adalah penampakan dari dorsal, yang ini dari ventral. Selanjutnya ada skeleton cordis dan katupnya. Skeleton cordis ini merupakan rangka jantung. Nah, fungsinya untuk tempat melekatnya miokardium untuk sebagai kerangka dari jantung, perlekatan kuspis juga, dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Skeleton cordis ini terdiri dari trigonum fibrosum, annulus fibrosus, sama septum membranaceum. Nah, trigonum fibrosum, mulai dari annulus dulu deh. Annulus fibrosus ini adalah cincin-cincin di luar katup-katupnya. Eh, nama annulusnya ini sesuai dengan katupnya. Ada annulus fibrosus, annulus yang atrioventricular dexter et sinister, annulus valva aorta, annulus valva pulmonalis. Sedangkan trigonum fibrosus ini adalah em, penebalan jaringan yang menghubungkan antar annulus. Jadi di sini-sininya ada yang dextrum sama sinistrum. Tuh. Sedangkan untuk katup-katupnya dari jantung, dia ini eh, ada katup atrioventrikular yang valvula trikuspid, yang ini trikuspid dan bikuspid. Terus ada yang katup semilunar. Dia ada yang pulmo sama dextra. Pulmo sama aorta. Yang ini aorta, yang ini pulmo gitu. Nah, ketika sistolik, dia ini katup atrioventrikular ini akan menutup semilunar terbuka dan diastole itu sebaliknya. Begitu. Nah, ini kita masuk ke struktur internacor. Ke jantung, ada atrium dexter. Di atrium dexter ini ada bagian halus, namanya sinus venarum cavarum. Kalau bagian kasar namanya musculus pectinati. Nah, terus bagian halus dan kasar ini dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalamnya dan sulcus terminalis di luar. Terus di sini ada fossa ovalis yang ada peninggian namanya limbus ovalis. Nah, fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari foramen ovale ketika masih fetus. Terus dia ada ostium sinus coronaria, di mana ada valvula TBC dan ada valvula STCI yang di ostium vena cava inferior. Nah, di atrium dexter ini akan dimuarai oleh vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena cordis minimae.
Sedangkan di ventriculus dexter, dia ini cuma terdiri dari satu ruangan kasar aja yang tersusun dari trabecula carneae. Ada tiga jenis, ada musculus papillaris, ada trabecula septomarginalis, yang terdapat bundle of his di dalamnya, terus ada rigi yang menonjol di bagian dalam. Nah, musculus papillaris dia ini akan berfungsi untuk menahan katup. Lebih tepatnya dia akan menahan si chorda tendinea, di mana chorda tendinea kok ini akan menahan si katup ini ketika membuka dan menutup. Terus kita masuk ke atrium sinister. Atrium sinister ini terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Terus dia ada fossa ovalis, ada foramen ovalis. Terus dia akan dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Lanjut ke yang sinister. Dia ini ventricle sinister, dia ini pembentuk dari apex cordis. Kemudian dia miokardnya ini lebih tebal juga miokardiumnya. Terus dia sama ada musculus papillaris dan chorda tendinea. Sekarang kita masuk ke neurovaskularisasi. Jadi eh mulai dari vena dulu. Jadi mayoritas fasa venosa pada jantung ini bermuara di sinus coronarius. Dia nanti akan menuju atrium dextrum, terus sinus coronarius ini akan ada vena cardiaca magna, parva, terus yang media, terus ada vena cardiaca posterior, ada vena oblik atria sinistra, dan lain-lain. Sedangkan yang vena cordis minima dia ini akan bermuara langsung atrium melalui foramina venarum cavarum. Nih, vena cardiaca, yang ini magna, ini parva, gitu. Sedangkan kalau yang arteri, dia ini awalnya dari aorta ascendens, dia kan bercabang. Jadi arteri coronaria dextra dan ada arteri coronaria sinistra. Nah, eh arteri coronaria dextra ini akan bercabang lagi jadi ramus nodus SA, ada ramus marginalis dextra sama ramus interventricularis posterior. Sedangkan kalau yang sinistra, dia ini akan bergabung jadi ramus interventricularis arterior sama ramus circumflexa yang di tepi. Di agak sana, nggak kelihatan di sini. Terus sekarang ke inervasi. Kalau inervasinya, jantung tuh kalau secara otonom akan diperankan oleh plexus cardiacus. Serabut simpatiknya oleh ganglion cervical dan ganglion torakal. Serabut parasimpatisnya oleh nervus vagus. Sedangkan kalau inovasi sensoriknya, dia oleh serabut afren. Oke, sekarang kita masuk ke laporan ketiga. Saya akan menjelaskan tentang anatomi traktus respirasi yang inferior. Oke, baik. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang trakea, bronkos, pleura, dan juga pulmo. Mulai dari trakea dulu. Jadi, trakea ini, dia ini secara letak, dia ini letaknya tinggi VC6 sampai VTH 4 atau 5. Terus dia ini ada dua pars, ada pars cervicalis dan pars thoracalis. Nah, terus dia ini ada penyusun-penyusunnya, ada cartilago trachealis, ada musculus trachealis, terus ada ligamentum annular, yang kayak cincin-cincin, terus ada jaringan pengikat elastis juga. Pokoknya di anterior dan lateral ada cartilago trachealis, sedangkan di posteriornya ada musculus trachealis. Kemudian yang ligamentum anular nih untuk penyokong trakea agar tidak kolaps. Terus yang khas juga cartilago trachealis ini bentuknya seperti C, seperti tapal kuda, dan musculus trachealis ini akan menghubungkan antar ujung-ujung cartilagonya. Jadi gambarannya kayak gini. Lalu di trakea ini ada bangunan penting yang namanya
siotrakea, di mana dia ini percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra, setinggi VTH 4 atau 5. Nah, terus di tengah-tengahnya sini ada penonjolan, namanya adalah karina. Ini fungsinya sebagai reseptor batuk dan reseptor iritan. Kalau untuk vaskularisasinya oleh arteri tiroidea inferior. Sekarang kita masuk ke bronkos. Tadi kan dari trakea ini akan bercabang di bifurcationtrachealis bercabang jadi bronchus primarius dextra et sinistra. Nih, dextra et sinistra. Dextra et sinistra. Nah, di bronkos ini ada dua zona ya. Nih, ada yang zona konduksi, ada zona respirasi. Zona konduksi ini untuk menyaring, menghangatkan, membabkan, dan mengantarkan udara ke pulmo. Dari ini aja, ini dari bronchus primarius sampai bronchus terminalis. Sedangkan ke eh, sistem respirasi atau zona respirasi ada bronchus respiratorius, ada ductus alveolaris, ada saccus alveolaris. Nah, dari bronchus terminalis sampai ke bawah ini dia tuh udah nggak ada kartilagutnya di dalamnya. Nah, kalau yang bronchus primarius ini dia eh bedanya Dexter dan Sinister apa? Kalau dari gambarnya bisa kita lihat, kalau yang Dexter, dia ini akan lebih pendek, kemudian lebih lebar, lebih besar, dan dia lebih tegak, lebih lurus. Karena dia sudutnya 25 derajat aja dengan lidah mediana. Sedangkan dia Sinister ini dia lebih panjang, lebih sempit, dan dia lebih datar. Karena sudutnya 45 derajat gitu. Jadi seringnya adalah yang terisi atau yang lebih penuh adalah yang si Dexter, Dexter. Terus habis bronchus primarius ada bronchus secundus. Bronchus secundus ini juga beda antara kanan dan kiri. Di kanan, di kanan ini bronchus secundusnya jumlahnya ada 3 sesuai lobus pulmonya. Terus dia ada yang epiterialis atau dia akan bercabang sebelum masuk hilum dan dia bercabangnya setelah masuk hilum atau hiperterialis. Sedangkan yang sinister dia ini eh, cuma ada 2 sesuai jumlah lobus yang di kiri ini ada 2 lobus saja. Terus dia masuk hilum tuh setinggi VTH 6 dan keduanya merupakan bronchus secundus yang hiperterialis. Jadi bercabang atau bercabang setelah masuk dari hilum. Terus yang terakhir ada bronchus tersius. Bronchus tersius ini udah nggak punya kartilago. Hmm. Dia nantinya akan bercabang jadi bronchiolus respiratorius. Kalau yang Dexter jumlahnya ada 10 bronki. Kalau yang Sinister ada 8 sampai 9 bronki. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke pulmo Dexter. Pulmo. Pulmo dulu. Dari pulmo sendiri, dia ini ada bagian basis apex juga. Terus dia punya 2 fasies dan 3 margo. Basis itu di paling eh, di atas diafragma yang ini basis. Apex yang ini, kemudian 2 fasies, ada 2 fasies, ada costalis dan mediastinalis. Yang ngadep costa sama yang ngadep mediastinum. Terus ada 3 margo, inferior, anterior, sama posterior. Yang inferior, dia ini pipinya tajam. Dia akan misahin basis dan fasies costalis. Sedangkan yang anterior et posterior, dia ini akan memisahkan fasies costalis dan mediastinalis. Nah, kalau yang sekarang di pulmo dexter ini yang khas dia ada 3 lobus. Lobus superius, lobus medius, dan lobus inferius. eh Kalau superius dia setinggi SIC 2, medius tinggi SIC 4, inferius setinggi SIC 6. Terus dia ada 10 segmen dari bronchus tersius gitu. Terus ada ligamentum pulmonalis. Dia merupakan proyeksi pleura lipatan ke inferior. Nah, terus di sini bisa dilihat ada hilum. Hilum tuh yang ini, radix dan hilum. Apa sih itu? Radix itu adalah kumpulan struktur.
yang ngelekatin pulmo eh, ke struktur-struktur di mediastinum. Dia ini akan berefleksi jadi pleura visceralis. Sedangkan kalau hilum nih, daerah tempat struktur-strukturnya masuk dan keluar. Kayak ada AV pulmonalis, bronchus, vasa limfatika, dan nervi di sini. Dan itu tadi di pulmo dexter. Sekarang pulmo sinister, dia ada dua lobus aja, beda sama yang dexter tadi. Dia cuma ada SIC 2 sama SIC 6. Dia ada 8 sampai 9 segmen bronchus tersius. Terus dia ini kalau yang sinister dia ada lingula pulmonis gitu. Dia sama dia ada hilum pulmonalisnya juga. Nah, sekarang kita masuk ke pleura. Jadi pleura ini merupakan lapisan yang pembungkus dari si pulmo, si paru. Ada pleura parietalis, pleura visceralis, sama ada cavum pleura. Nah, parietalis berarti dia agak di lebih luar, visceralis berarti dia akan menempel langsung di paru-paru, di pulmo, menempel langsung dengan organ visceral. Sedangkan di antara kedua lapisan ini akan ada cavum pleura. Sama isinya ada cairan serous juga untuk sebagai pelumas agar dia ini ya ketika paru-parunya mengembang dan menipis dia minim terjadi gesekan. Nah, kemudian di pleura parietalis ini ada tiga pars, costalis, mediastinalis, sama diafragmatika. Nah, terus di sini juga bakal ada potential space. Jadi kayak ruangan apa ya, ruangan kosong tambahan. Jadi ketika paru-paru mengembang itu akan terisi potential space ini. Ada recessus namanya, recessus costomediastinalis dan recessus costodiaphragmaticus. Nah, untuk inervasi preluar sendiri, yang parietalis ini oleh GSA, dia akan timbul nyeri oleh nervus intercostalis dan nervus phrenikus. Sedangkan yang visceralis, dia ini oleh GVA, general visceral uh, afferent, dia tidak timbul nyeri. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait laporan praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.